dan zakat itu untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maka Imam Mawardi mendefinisikan tentang pengertian zakat itu dengan pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi unik di semuanya tertentu. Karena yang diambil ada bilangannya, ada kadarnya. Kemudian harta yang diambil juga harus mencapai kadar tertentu. Kemudian waktu pengambilan juga demikian, ada waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga diberikan kepada siapa adalah kepada golongan yang tertentu juga. Kemudian ada beberapa istilah yang sudah familiar kepada kita semua, yaitu bahwasanya para ahli fikih berpendapat infak adalah segala macam bentuk pengeluaran atau pembelanjaan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan zakat, maka sedekah tidak ada atau tidak terikat, tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah mau berapa saja, mau kapan saja. Kemudian sedekah selain bisa dalam bentuk harta, juga dapat berupa sumbangan tenaga, pemikiran, bahkan senyuman pun adalah sedekah. Rasulullah bersabda, ibtisamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, di sini ada zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap muslim, laki-laki, perempuan, kemudian tua, muda, diwajibkan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat malnya zakat yang terkait dengan harta yang nanti akan ada beberapa bentuk zakat mal yang akan kita jelaskan pada berikutnya. Menurut bahasa, mal itu berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut syarat atau syariat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan digunakan, dimanfaatkan sebagaimana nasibnya. Sehingga dengan demikian sesuatu yang disebut dengan mal apabila memenuhi syarat. Yang pertama, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat dihimpun, dan dapat dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati, yang pertama adalah kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga harta itu benar-benar berada di kontrolnya, dia berada di kekuasaannya. Berkembang, produktif, atau berpotensi produktif. Yang dimaksudkan adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila menjadi modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut bisa membuat atau menghasilkan keuntungan dan pendapatan lain. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah mencapai nisab. Mencapai nisab itu adalah kadar minimal atau jumlah minimal. Jumlah minimum harta yang dapat dikatakan sebagai harta wajib zakat.
Kemudian yang keempatnya adalah melebihi kebutuhan pokok. Kemudian berikutnya yang 5 adalah terbebas dari utang. Kemudian yang keenam adalah kepemilikan 1 tahun penuh. Kepemilikan 1 tahun penuh, dan nanti ada pengecualian di sini. Ada beberapa yang masuk pada zakat tanpa harus memenuhi satu haul atau 1 tahun. Seperti zakat pertanian di mana 4 bulan atau 3 bulan bisa panen. Termasuk juga yang dikategorikan di sana adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini zakat perusahaan nanti kita lihat di bagian agak akhir ya. Zakat profesi. Kita mulai dari zakat profesi terlebih dahulu. Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah salah satu cara membersihkan harta yang dikenakan pada setiap pekerjaan yang memiliki penghasilan berupa uang yang telah mencapai nisab. Menurut Mas'ud, Abbas, dan ulama kemudian seperti Subuturi, mereka mengkiaskan zakat penghasilan dengan zakat pertanian. Karena petani itu membayar zakatnya setiap kali panen. Sementara seorang yang memiliki profesi, dia bisa setiap bulan panen. Kemudian yang kedua adalah dikiaskan dengan uang yang mana atau emas yang mana dia menerimanya dalam bentuk uang sehingga dikeluarkan Ustadz, Afwan, suaranya kurang kedengaran. Mungkin mic-nya bisa didekatkan. Tadi sudah. Gimana? Apakah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Halo, suaranya udah jelas? Sudah Ustadz. Jelas Sudah Ustaz. kedengaran. Jelas ya? Jelas. Silahkan Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini tadi yang sedikit saya sudah jelaskan tentang zakat penghasilan tadi, yang mana kiasnya adalah 2 model memperoleh harta penghasilan ini mirip dengan hasil pertanian. Kemudian yang kedua adalah model harta yang diterima sebagai penghasilan itu berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta, simpanan atau kekayaan, yang mana kadarnya adalah 2,5%. Ini tentang dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Nisab zakat profesi. Semua jenis zakat memiliki hitungan tentunya nanti berbeda, setiap itu nisabnya berbeda. Nah, di sini tentang zakat penghasilan ini bahwasanya ketika ia dikiaskan dengan pertanian, ia bernilai seharga sejumlah atau sebesar 653 kg gabah atau 520 kg beras. Jika ini contoh ya, kalau 5.600 karena mungkin sekarang harganya sudah lebih. Ini saya buat contoh saja. Nah, contohnya seperti ini kalau kita ingin menghitungnya. Abdullah, seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota, mempunyai seorang istri, 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya 6 juta. Pendapatan gaji per bulan berarti 6 juta. Sedangkan nisab daripada penghasilan itu adalah
Dikiaskan dengan pertanian tadi, 520 kg beras. Kalau seandainya beras itu 1 kilonya 10.000, maka berarti totalnya atau total nisab daripada zakat profesi itu adalah 5.200.000. Nah, rumus zakatnya adalah 2,5% kali besaran gaji per bulan tersebut. Karena itu kita bisa mendapatkan hasilnya itu 150.000 untuk setiap bulannya, yaitu 2,5% dari pemasukan atau penghasilan 6 juta. Kemudian ada juga yang melakukannya diakumulasikan dalam 1 tahun, tapi tidak setiap kali. Berarti jumlah pendapatan tersebut ditambahkan dengan bonus yang biasanya ada bulan 13 ya. Kemudian dikalikan 1 tahun, maka mencapai nisabnya. Kalau kita hitung seperti ini, 6 juta kali 12 bulan plus 1 bulan bonus itu, maka hasilnya adalah 78 juta, sehingga 2,5% dari 78 juta adalah wajib zakatnya dalam 1 tahun 1.950.000. Ini juga mirip dengan bahasa yang lain saja. Tadi saya membahasakan mungkin lebih jelas dari yang pertama. Ya, ini sedikit tambahan penjelasan bahwasanya tadi setiap panen dia mengeluarkan, kemudian diperbolehkan. Kiasnya dengan pertanian, sehingga setiap kali panen sebetulnya, dan dikeluarkan, jika dikeluarkan untuk menunggu 1 tahun justru dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan sebelumnya sehingga tidak terbayar. Nah, oleh karena itu, karena dengan zakat yang di awal tadi disampaikan bahwasanya justru dengan berzakat tidak berkurang, justru bertambah kebaikannya, maka melakukan 1 bulan memberikan hak atau mengeluarkan kewajiban dari penghasilan yang kita dapatkan setiap bulannya itu lebih memberikan kebaikan. Kemudian berikutnya setelah zakat penghasilan, dari zakat mal itu ada zakat pertanian. Di sini yang dikeluarkan adalah mulai dari makanan pokok seperti jagung, beras, kurma, gandum yang biasa disebut dengan zakat hasil pertanian. Ataupun kemudian nanti ada sedikit tambahan penjelasan tentang hasil pertanian di luar yang menjadi makanan pokok. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan dan dedaunan ditanam dengan menggunakan bibit, di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Ini yang disebut dengan hasil pertanian tersebut. Sehingga menurut pendapat ulama yang terkini adalah bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga sayur-sayuran seperti cabai, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lainnya. Dan cara menghitungnya adalah juga sama dengan zakat pertanian makanan pokok itu. Cara menghitungnya sama atau dikiaskan dengan cara menghitung zakat pertanian. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah
Yang pertama, hasil pertaniannya dimiliki sendiri. Artinya yang berhak mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pemilik sawah. Bukan buruh yang menggarap sawah. Kemudian, yang kedua adalah bahwa syaratnya telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Jadi, zakat pertaniannya dikeluarkan zakat minimalnya adalah yang senilai 520 kg beras. Bila hasil pertanian berupa buah, sayuran, bunga, seluruh kekayaan hasil pertanian diubah ke nilai hasil pertanian, makanan pokok. Jadi dinilai atau dikonversi, dinilai senilai daripada hasil pertanian makanan pokok. Masyarakat Indonesia mengenal dua jenis pengelolaan sawah, yaitu sawah yang mana ada pemiliknya, ada yang merawat. Makanya tadi yang wajib mengeluarkan adalah pemilik sawahnya, bukan buruh yang menggarap sawah tersebut. Pada sawah yang ditanami dengan nada hujan, dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga 200.000. Ini contohnya hasil panen 5 ton beras. Tentu sudah melebihi nisabnya, karena nisabnya adalah 520 kg. Ini 5 ton, jadi hampir 5 kali lipatnya. Hasil panen brutonya adalah 5.000 kg. Saprotannya 200.000 atau sama dengan 200 kg. Sehingga yang dihitung adalah dari hasil pertanian yang mendapatkan pengairan dari hujan atau sawah pada hujan tadi adalah 10%-nya dari 4.800 kg, yaitu adalah 480 kg beras. Kemudian, ini penjelasan lebih luasnya, sumber pengairan yang dipakai untuk pengerjaan sawah, jumlah zakat hasil pertaniannya itu ada 2 tadi. Yang pertama adalah 10% manakala ia tak ada hujan, dan 5% manakala harus diairi dengan air irigasi atau airnya adalah dengan air yang harus membeli, harus berbiaya. Jadi separuhnya untuk yang berbiaya dan 10% adalah untuk yang tak ada hujan. Barang tambang dan hasil laut. Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan laut yaitu semua barang tambang hasil kerja eksploitasi dalam kedalaman tanah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang dipakai oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak maupun logam mulia, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi. Hasil laut seperti mutiara, karang minyak ikan, dan hewan laut itu yang masuk dalam barang tambang dan hasil laut. Kemudian emas dan perak juga termasuk zakat atau yang wajib dizakati. Kita mengetahui bahwa keduanya memiliki 2 fungsi yang disebut dengan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang, akan berlaku dari waktu ke waktu. Maka syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial untuk berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat. Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya, termasuk
dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian juga harta kekayaan lainnya seperti rumah, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarat atau dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan. Ini juga dikeluarkan zakatnya. Pada emas dan perak atau lainnya jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan maka tidak dikenakan wajib zakat maksudnya. Adapun nisab kadar minimal di mana emas itu wajib dikeluarkan zakatnya adalah 20 dinar atau 85 gram emas murni dan perak adalah 200 dirham atau setara 595 gram perak. Artinya apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan memilikinya selama 1 tahun, berarti sudah berlaku 1 tahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan yang dikategorikan seperti emas perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, surat berharga, atau berbentuk lainnya. Nah, nisab dan kadar zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, yaitu selain mencapai nisab seharga senilai 85 gram emas, ia dikeluarkan 2,5%-nya dan ia telah melewati 1 tahun lamanya. Ini sebuah contoh. Seseorang memiliki kekayaan setelah 1 tahun, jadi sudah berjalan 1 tahun. Yang pertama tabungan, deposito, obligasi, total semuanya 100 juta. Uang tunai di luar kebutuhan pokok 5 juta. Perhiasan emas berbagai bentuk 150 gram. Utang jatuh tempo 5 juta. Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari atau sewaktu-waktu tidak wajib dizakati, tadi sudah. Nah, jika seorang layak memakai perhiasan maksimal 50 gram, maka kalau ia memakai 100 gram, yang 50 gramnya itulah yang tidak termasuk pada hal yang disebut dengan perhiasan. Itu sudah bukan perhiasan lagi kalau umumnya 50 gram. Dengan demikian, jatuh tempo harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hitungannya tabungan deposito 1 juta, uang tunainya 5 juta, emasnya emas yang dimiliki yang dipakai 100 tapi yang umumnya wajarnya dipakai itu kalau orang memakai 50 gram, berarti 50 gramnya dikurangi. Sehingga total semuanya adalah 35 juta ya. Sehingga total semuanya adalah 140 juta dan utang jatuh temponya adalah 5 juta. Sehingga saldo dari 140 dikurangi 5 juta menjadi 135 juta. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 135 juta. Hasilnya adalah yang harus dikeluarkan zakatnya 375.000. Dan ini di kalkulator zakat ukhuwah itu sudah ada kalkulatornya ya, sudah ada rumusnya. Jadi kalau kita buka, kemudian seperti namanya zakat fitrah, sekarang beras harganya 10.000. Kemudian mengeluarkan 2,5 kilo. Berarti harganya adalah 25.000. Kalau 2 orang berarti tinggal dikalikan 2 orang, 3 orang, 4 orang, seterusnya. Jadi yang dikeluarkan adalah sejumlah orang yang menjadi tanggungannya. Dengan hitung-hitungan 3,5 liter atau 2,5.
Kemudian ada zakat peternakan. Ini sebagai pengetahuan mungkin boleh barangkali. Tapi kalau untuk yang nyata di sekitar kita, sepertinya mungkin bisa dibilang jarang kalau tidak ada ya. Nisab dan kadar zakat unta ada 5 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimiliki pun bertambah. Sapi, kerbau, dan kuda. Sapi, kerbau, dan kuda disetarakan dengan nisabnya sapi. Jadi kalau kita perhatikan ini kan satu jenis ya, sapi, kerbau, kuda. Dan secara harga mungkin juga masih satu jenis. Adapun unta tentu berbeda secara sehingga ada nisab atau ukuran tersendiri. Nisab kerbau, kuda disetarakan dengan sapi yaitu 30 ekor. Artinya apabila seorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, maka dia telah terkena wajib zakatnya. Juga berdasarkan hadis Nabi, maka dibuat tabel nisab dan kadar zakat kerbau dan kuda sebagai berikut nanti. Kalau diperlukan nanti dibuat ya. Begitu juga kambing atau domba. Kalau tadi 30 untuk sapi dan sejenisnya, untuk kambing atau domba adalah 40 ekor. Seorang telah memiliki 40 ekor kambing, dia telah terkena kewajiban zakatnya. Kemudian zakat unggas atau ayam. Ya. Tadi kalau disebutkan dalam hadis seperti itu. Tapi ini ada yang juga bagian dari ternak yang diternak oleh petani. Nisab dan kadar zakat pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor. Jadi tidak dihitung ekor seperti unta 5 atau seperti sapi 30, seperti kambing 40, tidak. Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar. 1 dinarnya sama dengan 4,25 gram emas murni. Atau setara dengan 85 gram emas. Jadi emas yang wajib dizakat tadi kan ada 80, nisabnya 85 gram. Apabila seseorang beternak ikan, pada akhir tahun tutup buku memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar. Kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan dalam zakat perniagaan. Seorang yang memiliki usaha ayam boiler memiliki 1.000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun, tutup buku terdapat laporan keuangan sebagai berikut. Stok ayam boilernya 56.000 per ekor dalam berbagai umur, ditaksir harganya adalah 20 juta. Uang PK atau yang dari bank dikurangi pajak ada 10 juta. Stok pakan dan obat-obatan 2 juta. Utang yang dapat tertagih ya 37 juta. Ada utang jatuh tempo 5 juta. Maka tersisa 32 juta. Kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 kali 32 juta. Yang hasilnya adalah 800.000. Adapun kandang dan alat-alatnya ini tidak dimasukkan. Jadi diperhitungkan sebagai harta yang zakat karena tidak diperjualbelikan. Nisabnya adalah 80 gram emas murni. Jika 200 berarti 17 juta. Jadi kalau kita nisab emas murni tadi Mbak Yulia memberitakan kalau hari ini emas harganya sudah 800 lebih ya. Berarti tinggal dikalikan kali 85 gram, maka itulah 945.000, Ustaz. Masya Allah. Bahagia dan beruntunglah yang menabung emas. Ya, sesuai dengan harga emas saat ia mengeluarkan
zakatnya. Karena ketika ia jual, maka ia mendapatkan nilai emas hari ini. Sehingga yang dikeluarkan adalah harga emas hari ini. Zakat perniagaan dan perusahaan. Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah. Adapun pendekatan zakat perniagaan adalah yang pertama, mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada masa haul sesuai dengan prinsip independensi, artinya dihitung ya, oleh pihak yang berkompeten. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari aset pada tahun sama, atau istilahnya setelah berlangsung 1 tahun, dan 1/40 itu sama dengan 2,5%. Ini contoh Bu Zainab adalah seorang pedagang mainan anak di Pasar Turi, Surabaya. Pada momen tertentu menjelang Lebaran, Bu Zainab memperoleh banyak pendapatan. Namun pada hari biasa pendapatannya tidak melonjak. Bagaimana cara menghitungnya dan kapan waktunya tepat? Untuk menghitung besarnya zakat barang dagangan, maka bijakannya tadi adalah pada nisab yang berlaku bagi barang perniagaan, yaitu 80 gram emas murni. Setiap usaha pasti ada tadi jurnal keuangannya, sehingga bisa dilihat pada saat jika pada saat akhir tahun Bu Zainab mendapatkan jumlah kekayaan barang dengan mencapai nisab, maka wajib berzakat. Besarnya zakat barang dagangan adalah 2,5% dari total kekayaan. Sedangkan jumlah uang tunai adalah 85 juta. Maka hitungan zakatnya adalah sebagai berikut. Harga emas per gram jika saat ini 400.000, tadi udah disebutkan 940.000, 2 kali lipat tentunya. Nisab emas adalah 85 gram emas, sehingga dikalikan 85 kali 1 gramnya adalah 400. Hasilnya 34 juta. Dalam satu kasus ini, untuk nilai-nilai yang harganya 400 ya, nanti boleh dituliskan juga sekarang. Kalau seandainya harga 940 dikalikan 85, nih boleh di Bu Yulia 80 boleh. juta, Ustaz. 80 juta sekarang? Iya, 80 juta 325.000. 80 juta. Nah, itulah yang menjadi kadar minimal sebuah usaha atau perniagaan saat ini bila ingin dikeluarkan zakatnya. Bila sudah sampai 80.325.000, berarti dikurangi 2,5%-nya. Dalam hal ini untuk yang hitungan yang masih harga 400.000 per gramnya, zakatnya adalah 2.125.000. Adapun aset ya, cara menghitung zakat perniagaan atau perusahaan, kekayaan dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu dari 3 bentuk di bawah ini. Kekayaan dalam bentuk uang, dalam bentuk barang maksudnya, kemudian baru uang tunainya atau uang yang disimpan, kemudian piutang yang maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib zakati adalah ketika bentuk harta tersebut dengan kewajiban usaha seperti
yang harus dibayar yang jatuh tempo dan pada saat. Contoh, sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per 30 Desember, namanya 2010, sekarang 2020 ya. Sebagai berikut. Stok mebelnya ada 10 set harga 20 juta, uang tunai 20 juta, piutangnya 5 juta. Kemudian jumlahnya 45 juta, utang dan pajak 5 juta, saldonya adalah 40 juta. Kalau kita menghitung dari harga emas sekarang ini memang nggak masuk. Tapi kalau dihitung dengan harga emas yang dari 400.000, dia sudah masuk wajib zakat yang setengah persen. Kemudian zakat saham, ini lagi ya, tapi nggak apa-apa kita belajar bersama. Apabila sebuah perusahaan sudah membayarkan kewajiban zakat, artinya para pemilik saham tidak lagi berkewajiban mengeluarkan dari kepemilikan saham. Ini saya kira jelas ya. Perusahaan sudah membayar kewajiban zakat, berarti pemilik saham tidak perlu. Namun bila perusahaan tidak membayarkan kewajiban zakat harta, maka para pemilik saham wajib mengeluarkan zakat saham dengan perhitungan zakat sesuai dengan ketentuan zakat hartanya. Apabila kepemilikan saham bertujuan untuk penerimaan dividen atau laba, saham tersebut masuk dalam ketentuan wajib zakat dan kategori aset, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Jika pemilik saham dapat mengetahui nilai setiap saham dari total pembayaran, perusahaan yang wajib dizakati pemilik wajib membayar zakat dengan sebesar 2,5% dari nilai saham. Tetapi jika si pemilik tidak dapat mengetahuinya, maka laba saham tersebut dengan aset keuangan lainnya harus digabungkan. Kemudian seandainya kepemilikan saham bertujuan untuk diperjualbelikan, masuk dalam ketentuan wajib zakat dari kategori zakat perniagaan. Ya, ada dua macam berarti. Ibu Ani memiliki 500.000 lembar saham PT Abadi Jaya. Harga nominalnya 5.000 per lembar. Pada akhir tahun, tiap lembar saham memperoleh dividen 500. Perhitungan zakatnya adalah nilai saham 500.000 kali 500, yaitu 2,5 miliar. Laba dividen dari 500.000 kali 500 adalah 250 juta. Sehingga totalnya adalah 2.750 juta. Zakat yang dikeluarkan sama, yaitu 2,5%-nya, sehingga total zakat yang harus dikeluarkan adalah 68.750.000. Zakat rezeki tak terduga, ada undian, kus berhadiah. Ini kita termasuk, kalau di sini sebutkan, rezeki nomplok ya, tanpa usaha atau memperoleh hadiah yang tidak mengandung unsur judi. Contoh, kita beli sabun, tiba-tiba di dalamnya dapat kupon yang berhadiah besar. Ini merupakan salah satu dari kepemilikan harta dan dapat dikiaskan dengan harta temuan atau lukotoh atau rikas. Maka apabila perolehan harta itu mencapai nisab 85 gram, artinya nilai daripada rezeki nomploknya senilai 85 gram, harta tersebut dikenakan zakat sebesar 20% yang harus dikeluarkan pada saat memperoleh atau setelah dikurangi biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya. Lukotoh, yaitu harta temuan. Fitri memperoleh hadiah dari tabungan umat bank muamalat berupa voucher umroh 2.000 US$. Pajak undian ditanggung oleh pemenang. Perhitungan sesuai dengan ketentuan zakat hadiahnya adalah kalau nilai hadiahnya 2.000 US$, pajak 20%, berarti 400 US$, total penerimaannya adalah 1.600 US$. Maka zakatnya adalah 20% dari 1.600.000, yaitu 320 US$. Itu beberapa contoh-contoh perhitungan, dan untuk lebih membumi, memang baiknya nanti setelah ini masing-masing
mengecek kalkulator yang sudah ada di Las Buker, mulai dari zakat fitrah yang sudah ada, kemudian mungkin juga zakat mal, zakat emas, dengan disesuaikan daripada harga. Kayak seperti zakat fitrah, berarti kan dia disesuaikan dengan kebiasaan makan sehari-hari, artinya harga beras itu, atau lebih baik, ya, atau ia memberikan lebih baik. Kalau tadi kita nilai 1 kilonya 10.000, maka tinggal diketikkan sesuai dengan hitungan yang sudah ada. Ya, demikian untuk sementara yang bisa disampaikan dalam pertemuan kajian sore hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada MC atau hostnya. Bagaimana? Apakah masing-masing perlu melihat kalkulator Yuker dulu, baru nanti kita belajar lagi, atau karena kalau sudah sudah rumus itu memudahkan kita. Kalau sudah ketemu rumusnya, ya seperti kita menggunakan Excel. Kalau sudah kita buat rumus 80%, 85%, 2,5%, nah tinggal kita menghitung atau menginput sesuai dengan data yang ada, maka hasilnya Bu Julia atau siapa nih hostnya? Oke, ya, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khair Ustadz. Untuk selanjutnya mungkin bisa jawab pertanyaan kali ya. Ini sudah chatnya sudah lumayan banyak untuk pertanyaan. Bisa saya bacakan ya, Ustadz. Iya. Ya. Untuk dari Pak Kusmayadi, bagaimana yang menabung untuk membeli rumah? Apakah dikenakan zakat? Dari Bu Yeni, menunggu haul itu apa maksudnya, Ustadz? Kemudian dari Ibu Rita, harga emas sekarang naik tinggi, jadi bagaimana nisab zakatnya saat ini? Gimana, mau dibacakan semua atau dijawab dulu, Ustadz? Masih ada lagi nih yang panjang. Diulang lagi ini, sepertinya sebentar. Ya. Tadi yang pertama tentang uang tabungan untuk beli rumah. Ya. Iya, betul, Ustaz. Ya, yang kedua. Haul itu apa maksudnya ya, Ustaz? Oh ya, haul. Yang ketiga. Harga emas kan sekarang naik tinggi. Bagaimana menyesuaikannya? Itu dulu mungkin, Ustaz. Iya. Untuk yang tabungan uang, niatnya apapun, maka jumlah apabila sudah memenuhi kadar minimal atau memenuhi sampai pada nisabnya tadi, senilai tabungan itu berarti senilai 85 gram emas, maka dia mengeluarkannya. Nah, tentu kita sebagai seorang yang beriman, seperti dalam mukadimah tadi ada pengertian tentang zakat yang bermakna an-numu, tumbuh dan berkembang. Artinya justru dengan zakat yang kita keluarkan akan menjadikan
tambah kebaikannya ketika ada dua malaikat yang mendoakan, dua-duanya berdoa tapi doanya berbeda. Dan orang yang Afwan, putus-putus Ustaz. itu ya. Putus-putus. Sudah? Halo? Masih putus-putus? Sudah nggak putus-putus insya Allah. Sudah nggak ya? Ya, Yes, jadi Bisa diulangi Ustaz, putus-putus ya. Ustaz. Untuk yang dikeluarkan, jadi pertama tadi adalah apabila sudah mencapai nisab tabungan itu, Ya, sudah. Ya, maka ia dikeluarkan zakatnya, tentu dengan keyakinan bahwasanya dengan zakat yang dikeluarkan justru akan menambahkan keberkahan zakat itu sendiri, sehingga apa yang menjadi keinginannya untuk membeli rumah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dikeluarkan. Kemudian haul adalah genap 1 tahun. Artinya apabila seseorang memiliki atau istilahnya menyimpan emas dari bulan Ramadan, maka hitungan haul melampaui Ramadan ke depan berarti kan sudah 1 tahun. Nah, itu yang disebut dengan haul. Jadi sudah 1 tahun ia menabungnya, 1 tahun dia sudah memegangnya. Kalau perniagaan berarti juga sudah melewati 1 tahun ya dalam tutup bukunya, maka itu yang disebut dengan haul ya, sudah melewati atau melampaui hitungan 1 bulan dan memenuhi kadar minimal atau disebut dengan nisab tadi, berarti ia wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun tentang harga emas sekarang adalah seperti yang tadi disebutkan Bu Julia, ada 940 ya. Maka berarti zakatnya senilai emas itu. Seandainya kita menjual emas yang kita miliki sekarang, kan kita juga mendapatkan nilai harga sekarang, sehingga kita pun mengeluarkan nisabnya yang 2,5% itu seperti dengan harga emas yang sekarang. Pertanyaan keempat, Bu. Monggo dilanjutkan Mas Randi. Saya udah hilang karena sempat out tadi. Oh iya. Mas Randi. Oh iya, oke. Jadi Ustadz, untuk pertanyaan yang keempat ini, perhitungan untuk zakat profesi. Apakah langsung pendapatan bulanan dikalikan 2,5% ketika sudah sampai nisabnya? Atau jikalau ia punya utang, harus dikurangi utang terlebih dahulu? Lalu, ini ada banyak nih. Mungkin pertama tadi dulu, Ustadz. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, ini mungkin 3 atau 4 soal. Iya. Lalu yang kedua adalah, apakah cicilan rumah, kendaraan, gadget, misalnya termasuk hutang yang harus menjadi faktor pengurangan? Itu yang kedua, Ustadz. Itu pertanyaan kedua yang masih kaitannya dengan zakat profesi atau bukan? Nomor 2 itu dia masih zakat profesi. Jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah cicilan itu menjadi pengurangan juga atau bagaimana? Ya. Berarti masih 1 pertanyaan ya? Iya. Ya, terus yang lain? Pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, untuk deposito perhitungan zakatnya seperti apa, Ustadz? Ya.
Baik. Untuk masalah zakat profesi tadi, itu apa namanya? Tadi kita adalah zakat penghasilan ya. Zakat penghasilan kita memiliki penghasilan berapa? Kemudian apa namanya? Kita cek dulu, kita lihat. Ya. Ya. Mungkin ini barangkali sebagai contoh ya yang bisa dilihat. Kalau kita perhatikan zakat profesi bagi orang yang memiliki penghasilan apa namanya 6 juta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 150.000. Jadi tidak ada bilangan apa namanya yang lebih besar ya, artinya 150.000 dari 6 juta. Nah, kalau kita asumsikan bahwasanya apa namanya penghasilan per bulan kita kemudian dikurangin apa namanya tadi dikurangin dan seterusnya, maka kita apa istilahnya tidak akan pernah berzakat ya, tidak akan pernah berzakat ya. Padahal seorang petani itu yang ketika dia menggarap sawahnya kan juga ada kebutuhan yang sifatnya harian, sehingga dengan demikian maka dihitung daripada penerimaannya itu tanpa dikurangi, baru kemudian dibayarkan zakatnya sesuai dengan hitungannya. Dengan hitungan tadi nisabnya itu adalah 520 kg beras ya, 520 kg beras. Kemudian apa namanya tentang tabungan ya, itu tabungan itu berarti sama yang memiliki nilainya adalah dia ditabung sudah tadi apa namanya melewati haul ya 1 tahun, kemudian ia sampai pada nisab tertentu, yaitu nisabnya adalah 85 gram emas, dan ia mengeluarkan 2,5% persennya. Jadi tadi kita sudah berikan contohnya. Ya seperti ini mamanya, kalau depositnya adalah 100 juta ya. Untuk Ustadz, apa nih? Suaranya kurang kedengaran. Kurang kedengaran lagi? Ya, iya. Mohon maaf. Iya, ini kita kembali ke contoh yang tadi sudah sedikit dipaparkan, yaitu seperti orang yang memiliki deposit ya 100 juta, ada uang tunai yang di tangan, kemudian ada juga perhiasan emas, ada utang yang jatuh tempo, maka nilainya adalah berikutnya ini sama, hitungannya sama, yaitu hanya dikurangi dengan tadi jumlah utang yang jatuh tempo, kemudian dikurangi dengan 2,5% kadar zakat pada nisab atau uang yang sudah ditotalkan tadi ya. Jadi deposit yang sudah ditotal pertama adalah syaratnya tadi melewati 1 tahun, kemudian senilai minimalnya adalah 85 gram emas. Nah, setelah dihitung dengan hitungan seperti ini, barulah kemudian apa namanya dikurangi dengan 2,5% yang menjadi kadar zakatnya. Ya. Masih ada pertanyaan lagi?
Mungkin 3 menit lagi. Iya Ustadz, mungkin ini untuk satu pertanyaan terakhir dari Pak Opik. Bagaimana kalau zakat dibayarkan sebelum haulnya? Zakat dibayarkan sebelum haulnya. Iya benar. Ya, jadi sebetulnya kalau dari sisi kewajibannya itu belum berkewajiban. Dari sisi syaratnya tadi kan, syaratnya karena syaratnya adalah 1 tahun. Tetapi jika umpamanya mulainya adalah bulan Dzulhijjah, kemudian sekarang kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, secara hitung-hitungan maka ia belum sampai melewati 1 tahun. Tetapi karena ingin mendapatkan nilai pahala pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan, ia mengeluarkan dan kemudian itu adalah sebagai tutup bukunya. Nanti berarti bulan Syawal memulai lagi pembukuannya untuk dihitung 1 tahun berikutnya. Nah, berarti mungkin mendapatkan pertama dari sisi kewajiban sebetulnya belum memiliki kewajiban, tetapi bila ia sudah mengeluarkan pada saat itu sebetulnya mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda karena bulan Ramadan tadi barangkali yang diinginkan kan ya. Nah, itu kalau menurut saya diperbolehkan dengan catatan bahwasanya di bulan Syawal berarti dia sudah mulai untuk pendaftaran kembali untuk berikutnya. Jadi dimajukan pembayarannya gitu kira-kira ya. Karena kalau sebuah usaha yang sudah berlangsung, apalagi sudah selama 12 bulan, itu pasti ada perkiraan-perkiraan gitu ya. Jadi artinya pada tahun, kalau dia menyempurnakan 1 tahun, pada tahun di mana dia harus wajib zakat, dia tidak harus mengeluarkan zakatnya lagi. Jika tadi adalah dia bisa mengkalkulasi ya. Kalau pemasukan setiap bulan sudah rutin 100 juta kira-kira gitu, berarti selama 12 bulan nanti akan terkumpul 1.200.000.000 gitu. Maka berarti sudah bisa dikalkulasi, maka itu diperbolehkan dan ia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi di saat sudah ketemu tahunnya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Ustadz, mohon maaf. Jadi ada pertanyaan pertama tadi terlewat. Kira-kira bagaimana, bisa sekalian atau tidak? Bisa sekalian. Maksudnya iya. Jadi berarti kalau istilahnya sudah ini ada pertanyaan lagi. Cuman pertanyaannya pertama kali kelewatan. Pertanyaannya seperti ini. Jika tinggal di negeri kafir, sudah kena pajak sebesar 15%, nah bagaimana dengan zakatnya? Iya. Jadi zakat yang sudah dikeluarkan tentu tidak mengurangi berarti dikurangi zakat dulu. Dikurangi pajak dulu. Kemudian barulah dihitung apabila memenuhi kadar nisabnya tadi, maka ia mengeluarkan sesuai dengan kadar zakatnya yang 2,5%. Gitu ya. Karena kalau kita perhatikan dari asnaf atau golongan yang akan menerima zakat tentu berbeda gitu. Sehingga harta yang tadi atau perniagaan yang dihasilkan kemudian dikurangi dari zakatnya tadi, hasilnya berapa sesuai dengan nisab atau sudah memenuhi nisab untuk dikeluarkan zakatnya 85 gram emas tadi, berarti ia tetap mengeluarkan 2,5% dari zakat setelah membayar pajak tadi. Terakhir ya berarti ya? Ya udah selesai Ustadz. Alhamdulillah. Ya, saya secara pribadi mohon maaf bila ada
Ya, tadi keterlambatan karena setting laptopnya dari kurang sip. Jadi mohon maaf. Kemudian juga mohon maaf bila ada penyampaian kurang jelas, ada putus-putus segala. Dan tentu bila ada benarnya semua atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah kita menjadi jembatan bagi para muzaki untuk menyalurkan zakatnya kepada para mustahik, sehingga ketika muzaki lega dengan mengeluarkan zakatnya dan mustahik bergembira dengan zakat yang diterima, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kebahagiaan karena dua kondisi tadi. Muzaki, dermawan, para dermawan lega, bergembira karena ia telah mengeluarkan kewajibannya dan kita menjadi penyambung atau penyalurnya. Kemudian juga sekaligus menyambungkan atau memberikan kepada orang yang berhak, yang bergembira tentunya, sangat senang dengan zakat yang diterimanya. Akhirnya kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakumullah kepada Ustadz Ghazali atas materinya, juga atas ilmu-ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Juga terima kasih kepada Ustazah Yulia sebagai moderator. Baik, mari kita akhir saja karena sekarang sudah masuk pukul 17:30. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saya dari Randi Rosali selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Membayar zakat langsung ke mustahik atau lewat lembaga amil zakat? Ya, jika Anda membayar zakat melalui lembaga amil zakat, tentu akan lebih afdol dan lebih maslahat. Kenapa? Ada 3 alasannya. Lebih sesuai, lebih ikhlas, dan lebih produktif. Lebih sesuai tuntunan syariah Islam. Bahkan Nabi pernah membentuk lembaga amil zakat yang terdiri dari 25 sahabat. Alasan kedua, lebih menjaga keikhlasan kita. Dengan membayar zakat melalui lembaga, akan terhindar dari niat dan kepentingan yang merusak pahala. Alasan yang ketiga, zakat melalui lembaga akan lebih produktif. Distribusi zakat tidak salah sasaran, pemberdayaan yang maksimal, pengelolaan yang transparan, dan efektif mengurangi kemiskinan. Dalam sebuah riset disebutkan bahwa program zakat melalui lembaga amil mampu mengurangi kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 16,97%. Tentu saja hal tersebut tidak akan mungkin tercapai apabila zakat diserahkan langsung kepada mustahik. Baik, pada Bapak Ibu sekalian, kajiannya sudah selesai. Kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.